Panganjali. Om 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 Swastiastu. Swastiastu. Halo semua, apa kabar? Selamat datang di podcast Kelompok Dua. Halo. Hai. Halo. Semangat banget ya. Jadi tema podcast kita kali ini apa nih, Gus An? Nah, jadi tema podcast kita hari ini yaitu dampak merebaknya pandemi COVID-19 terhadap lingkungan dan kesehatan. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu nih. Dimulai dari saya, nama saya Putu Audia Maharani Dewi dari kelas 11 MIPA 1, absen 17. Selanjutnya ada Gus An. Hai Gus An. Hai, nama saya Ide Bagus Dharma Laksana Putra Pramana dari kelas 11 MIPA 1, absen 11. Salam kenal semuanya. Oke, next ada Adit. Hai Adit. Halo, nama saya Anak Agung Gede Agung Aditya Satiawan dari kelas 11 MIPA 1 absen 2. Salken ya. Oke, selanjutnya ada Atnya. Hai Atnya. Hai, saya Ida Yurati Ringga Atnyasari dari kelas yang sama nomor absen 10. Nah, yang terakhir ada Bagaskara nih. Hai Bagas. Halo semuanya, nama saya Igede Bagaskara Wijaya. Dari yang kelas sama juga ini, yaitu kelas 11 IPA 1, yang bernomor absen 6. Oke, karena udah perkenalan nih, sekarang kabar kalian gimana semuanya? Oh, baik, ya jelas. Baik. Baiklah, sehat. Oke, baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan untuk yang nonton dan mendengarkan podcast hari ini, semoga sehat selalu ya. Apalagi saat pandemi ini ya teman-teman, kita mudah banget jatuh sakit. Asli nih. Oh iya, ngomong-ngomong tentang pandemi ini nih, pasti kalian gak asing lagi lah yang namanya COVID-19. Betul banget tuh, Dit. Dari website alodokter.com, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia, yang membuat banyak orang jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Bener tuh. Dan juga udah banyak banget nih kasus COVID di seluruh dunia. Salah satunya di India. India mengalami lonjakan kasus tuh tinggi banget, kayak tsunami. Menurut informasi dari CSS GISN Data COVID-19 dan website ourworldindata.org. India adalah negara yang memiliki kasus COVID sebanyak 31,5 juta kasus di dunia. Gila. Aduh gila, serem banget ya Dit ya. Iya, dan karena kasus COVID-19 yang melonjak tinggi di India, menurut informasi dari kompas.com, pemerintah di sana melakukan 3 langkah penanganan utama agar kasus COVID-19 di India menurun, yaitu melakukan pembatasan sosial berbagai tingkat, perbanyak tes COVID-19, dan vaksinasi. Itulah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah India agar kasus COVID-19 di India menurun. Maka dari itu, agar kita terhindar dari COVID-19 dan agar kasusnya tidak melonjak, kita harus menaati prokes yang ada. Prokesnya apa aja sih, Bagas? Nah, jadi prokes yang harus ditaati yaitu memakai masker apabila berpergian keluar rumah, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri, menggunakan hand sanitizer, dan juga Menjaga jarak. perkiraan 2 meter saja lah. Waduh, serem banget ya. Baik, terkait dengan gangguan pernapasan yang disebabkan oleh COVID-19, ada hal lain juga nih teman-teman yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan selain COVID-19 yang dapat mengakibatkan kematian, yaitu karbon monoksida. Nah, karbon monoksida ini berasal dari mana niatnya? Berasal dari hasil pembakaran hidrokarbon. Contohnya pada bahan bakar yaitu bensin. Nah, teman-teman pernah dengar kata hidrokarbon? Jadi hidrokarbon ini adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Pembakaran hidrokarbon ini ada dua, yaitu pembakaran sempurna dan tak sempurna. Menurut Gus An, karbon monoksida itu termasuk pembakaran yang mana?
Kondisinya karbon monoksida ini termasuk pembakaran tak sempurna. Karena jika pembakarannya tak sempurna, maka akan menghasilkan senyawa yang berbahaya seperti karbon monoksida. Sedangkan pembakaran yang sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan air. Sumber karbon monoksida ini ada di sekitar kita loh teman-teman, seperti asap knalpot kendaraan bermotor, minyak tanah, dan gas alam, dan lain-lain. Menurut sumber dari website ruangguru.com. Ini kalau tentang reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna dan tidak sempurna nih gimana nih Gus? Jadi, menurut biofar.id, reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna terjadi pada metana dapat dituliskan CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O. Gas alam sering digunakan untuk menyalakan kompor gas pada rumah tangga. Terkadang kita melihat api yang dihasilkan oleh kompor gas berwarna biru, kuning, atau oranye. Warna api tersebut sangat dipengaruhi oleh oksigen. Sedangkan menurut website speedwork.id, reaksi pembakaran tak sempurna terjadi ketika hidrokarbon atau HC dan oksigen atau O2 bereaksi membentuk senyawa karbon monoksida atau CO, hidrokarbon yang tidak terbakar atau HC, dan nitrogen oxide atau NOx. Ketiga senyawa ini adalah senyawa yang beracun. Terus bagaimana dengan dampaknya, Gus An? Kalau dilihat dari pembakarannya, ada sempurna dan tidak sempurna. Dampak apa saja yang dihasilkan dari pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Jadi, dampak pembakaran sempurna itu hanya karbon dioksida dan air, sehingga tidak ada hasil samping yang buruk. Nah, sedangkan yang tak sempurna ini akan berdampak buruk. Dampak pembakaran yang tak sempurna apa aja nih, Audia? Nah, jadi dampak pembakaran yang tak sempurna ini dapat berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Kalau terhadap kesehatan, akan menimbulkan gangguan pernafasan dan keracunan karbon monoksida yang dihasilkan. Dan timbal yang dihasilkan akan menimbulkan iritasi, merusak ginjal, dan mempengaruhi gangguan otak. Sedangkan yang berdampak terhadap lingkungan yaitu dapat menyebabkan polusi terhadap udara, tanah, iklim, dan juga perairan dan menimbulkan pemanasan global dari karbon dioksida yang dihasilkan. Begitu teman-teman, menurut dari sumber repository.kemdikbud.go.id. Asli. Serem banget ya. Jadi gimana nih caranya biar kita nggak keinfeksi sama COVID-19 dan terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh pembakaran yang tak sempurna? Nah, caranya adalah kita harus menaati prokes yang ada dan melakukan pencegahan terhadap dampak pembakaran yang tak sempurna. Oh iya, tadi juga udah disebutin sih apa aja pencegahan yang bisa kita lakukan. Tapi apa aja nih yang kita bisa lakukan untuk pembakaran tak sempurna, pencegahan-pencegahannya? Jadi, pencegahan terhadap dampak pembakaran tak sempurna ini antara lain menghindari area yang sudah terkontaminasi karbon monoksida, melakukan reboisasi, dan memastikan pembakaran berlangsung sempurna. Kalau kita sudah taat dengan protokol kesehatan yang ada dan sudah melakukan beberapa pencegahan terhadap pembakaran tak sempurna, apa dampak positif bagi kesehatan dan lingkungan kita? Dampak positif yang kita dapatkan jika taat dengan protokol kesehatan dan melakukan pencegahan yaitu mencegah penularan beragam penyakit yang ingin masuk ke tubuh kita, salah satunya yang saat ini mendunia yaitu COVID-19. Terus kita dapat terhindar dari beragam polusi, lingkungan menjadi bersih, meminimalisir pencemaran udara. Jadi, itulah beberapa dampak jika kita taat dengan protokol kesehatan dan melakukan pencegahan dampak pembakaran tak sempurna. Bersumber dari website kesehatan.kontan.co.id. Ternyata dampak positif dari taat akan prokes dan pencegahan ini banyak banget ya teman-teman. Jadi ayolah kita taat dengan prokes yang ada agar pandemi ini segera berakhir. Agar kita bisa melakukan aktivitas seperti keadaan normal. Terutama juga mengembalikan perekonomian dan sekolah. Karena jujur aja kita semua pasti rindu kan buat belajar di sekolah, ketemu teman-teman, guru, dan yang lainnya. Tapi ingat apapun keadaannya kita harus tetap semangat menghadapinya. Dan mari kita berdoa agar pandemi ini cepat selesai. Oke, jadi kesimpulan dari topik pembahasan kita hari ini yaitu dampak merebaknya COVID-19 ini sangatlah banyak sekali ya, terutama bagi kesehatan dan lingkungan, yang dimana COVID-19 ini berdampak pada kesehatan yang dapat menyebabkan orang-orang jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, dan membuat dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, yaitu dampak positifnya udara
polusi udara mulai berkurang karena adanya lockdown, dan dampak negatifnya yaitu ditemukan banyak sampah medis yang berserakan di lingkungan, yaitu seperti masker. Dan agar pandemi ini cepat berakhir, teman-teman jangan lupa taatkan prokes yang ada ya, seperti yang dikatakan Gus An dan Adit tadi. Dan ya, terima kasih untuk yang setia menonton podcast kelompok 2 dari awal sampai akhir. Dan terima kasih kepada anggota kelompok 2 yang sangat semangat dan luar biasa hari ini. Dan maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati dari kelompok kami. Dan podcast hari ini akan kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Om Santi. Om Santi, 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 Om. Santi, Om.